wabarakatuh. Halo sahabat Genbi, salam sehat. Kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-Bincang. Bersama saya selaku host yang akan memandu berjalannya podcast pada hari ini. Salam kenal, saya Rizky Amalia Sofa dari Genbi Komisariat Universitas Pekalongan. Dan pada podcast kali ini, tema yang akan kami bahas adalah mengenai kenapa harus vaksin COVID-19. Seperti yang kita tahu, pandemi masih belum usai, dan sejak virus corona dikonfirmasi masuk ke Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu, segala upaya pemerintah lakukan untuk menekan penyebaran penularan virus corona ini, seperti penerapan kebijakan PSBB, PPKM, dan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain itu, pemberian vaksin COVID-19 dianggap sebagai cara yang efektif dalam memutus rantai penularan virus corona ini. Namun, sejak dikabarkan vaksin COVID-19 masuk ke Indonesia dan sudah dapat digunakan, muncul berbagai isu di masyarakat mengenai keamanan dan keefektifan dari vaksin COVID-19 ini. Nah, untuk menjawab mengenai isu-isu tersebut, kami sudah menghadirkan narasumber hebat kami, Ibu Meta Anunggita S.Fam MSc APT. Terima kasih Bu Meta sudah hadir pada podcast hari ini. Bu Meta merupakan dosen S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Ibu sendiri bagaimana kabarnya, Ibu? Baik ya. Kalau begitu kita langsung mulai saja pembahasan pada podcast hari ini. Yang pertama adalah bagaimana tanggapan Ibu Meta mengenai masyarakat yang masih meragukan tentang pemberian vaksin COVID-19 ini, Bu. Terima kasih ya. Terkait dengan vaksin, kita semua tahu bahwa vaksin ini adalah diberikan itu untuk meningkatkan imun. Ya, jadi meningkatkan imun itu ada dua cara. Yang satu cara secara alami, yaitu dari kita sendiri, ya, dengan menjaga pola makan, ya, pola hidup dan lain-lain. Ada cara eksternal. Nah, cara eksternal ini dengan salah satunya adalah pemberian vaksin. Ya, jadi pemberian vaksin itu tubuh kita diberikan antibodi yang nantinya adalah untuk mengaktifkan, diberikan antigen untuk mengaktifkan antibodi sehingga imunnya dapat meningkat seperti itu. Kemudian masyarakat saat ini memang masih banyak ya yang masih takut untuk divaksin. Nah, takut untuk divaksin ini mungkin karena kurangnya informasi terkait tentang vaksinnya tersebut. Jadi mereka lebih banyak itu mendengar terkait dengan hoax ya, atau berita-berita yang tidak benar tentang vaksin. Ya, hoaxnya kan macam-macam, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya, kalau divaksin nanti langsung sakit, atau misalkan kalau divaksin nanti cacat, stroke ya, ada yang bahkan meninggal seperti itu. Nah, atau misalkan masyarakat yang merasa dia punya penyakit ya, tapi tidak ingin berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ataupun dokter gitu ya, tapi sudah memutuskan sendiri, udahlah saya nggak vaksin, saya punya penyakit ini gitu ya. Padahal sekarang banyak juga beberapa penyakit itu sudah dinyatakan bisa untuk vaksin asalkan ada rekomendasi dari dokter. Dan yang perlu diingat untuk teman-teman yang mau vaksin ya, mungkin nanti ada saudara atau tetangga yang takut untuk vaksin, nanti saat vaksin itu ada yang namanya screening terlebih dahulu. Jadi tidak langsung datang langsung disuntik, tapi ada yang namanya screening, nanti ditanya punya penyakit apa, kondisinya bagaimana, tekanan darahnya bagaimana. Nanti dari situ akan dinyatakan orang tersebut layak atau tidak divaksin. Jadi kalau misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan untuk divaksin, ya tidak akan divaksin. Jadi nggak perlu takut ya. Nah, itu mungkin yang perlu diinformasikan untuk menghindari itu. Emang edukasi itu penting gitu ya, Bu ya, yang kita butuhkan untuk masyarakat. Selain dari tenaga kesehatan, itu dari misalkan ini kan anak-anak muda ya, biasanya malah orang tua itu lebih percaya sama anaknya, tidak selalu misalkan dari tenaga kesehatan kan memang disuruh untuk vaksin gitu ya. Jadi bukan hanya tugasnya tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi terkait vaksin, tapi
juga anggota keluarga yang lain juga yang sudah mengerti itu menyampaikan juga gitu. Untuk terkait keefektifan vaksin COVID-19 sendiri Bu, itu seberapa efektifkah vaksin COVID-19 dalam membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di Indonesia Bu? Mungkin kita perlu pahami dulu ya apa itu herd immunity. Jadi yang dikatakan herd immunity atau kekebalan kelompok itu sebenarnya adalah kekebalan yang misalkan dalam satu populasi itu minimal sekitar 50-70% itu sudah kebal ya, atau ada yang mengatakan juga sampai 90%. Nah, kekebalan ini bisa didapatkan dari warga yang sudah terpapar virus ya. Ketika sudah terpapar virus otomatis dia sudah sudah mengenal tubuhnya, antibodinya sudah mengenal. Nah, ketika sudah mengenal berarti nanti ada lagi itu sudah dia lebih kebal. Nah, tapi ketika herd immunity itu harus harus semuanya terpapar. Padahal ketika terpapar kan kondisinya berbeda-beda ya, tidak semuanya itu langsung sembuh ya. Jadi ada juga lebih berbahaya ketika herd immunity itu didapatkan ketika orang itu harus sakit dulu. Makanya perlu yang namanya vaksinasi. Jadi bagaimana caranya biar herd immunity ini tercapai ya harus divaksin. Karena tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk mendapatkan antibodi yang bagus, pertahanan tubuh yang bagus, salah satunya dengan pemberian secara eksternal atau vaksin. Ya lebih cepatnya dengan vaksin. Masa nunggu harus sakit dulu baru kebal gitu ya. Jadi caranya biar cepat itu ya dengan vaksinasi. Nah, targetnya adalah tadi kalau untuk mau mencapai herd immunity itu 50 sampai 70, ada yang mengatakan 90. Nah, kalau tadi saya melihat data per 8 September ya, untuk total vaksinasi itu dari 208.265.720 itu untuk vaksin dosis pertama masih 47,24%, vaksin kedua masih 27,02%. Nah, padahal tadi dikatakan untuk mencapai herd immunity itu 50 sampai 90% ya. Jadi harus ini untuk vaksinasi ini, makanya kan kalian sering melihat mungkin ya di media sosial gitu ya, di kelurahan atau di puskesmas atau bahkan dari tenaga kesehatan dari dinas kesehatan dibantu oleh polisi dan TNI ya, itu melaksanakan kegiatan vaksinasi. Untuk efektivitas sendiri masing-masing vaksin itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena bahan yang digunakan untuk membuat vaksinnya pun berbeda ya. Nah, efektivitas ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari uji klinis yang sudah dilakukan. Dan karena vaksinnya ini baru ya, uji klinisnya masih tetap berjalan. Jadi untuk persentase itu masih bisa berubah tergantung dari nanti data yang didapatkan ya. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini tidak masih bisa nanti ketika intinya kalian harus update gitu ya, informasi kan sekarang mudah ya, bisa diupdate. Misalkan contoh saja ya, ada Sinovac itu yang pertama di Indonesia ya. Kalau Sinovac ini sebenarnya dulu isinya adalah izin darurat ya, jadi biar bagaimana caranya bisa diberikan untuk mengurangi terjadinya paparan gitu ya, untuk meningkatkan imun. Terus kemudian Pfizer itu sekitar 95%, kemudian ada yang mengatakan AstraZeneca itu 62%. Nah, yang pasti di sini apapun vaksinnya itu nggak perlu pilih-pilih, kadang kan gitu ya. Misalkan lihat informasi terkait dengan vaksinasi di puskesmas, misalkan di Pekalongan Selatan, pakainya AstraZeneca, saya nggak mau, saya mau yang 95%. Nah, sering masih pilih-pilih seperti itu. Jadi mending vaksinasi segera dan takutnya apa? Karena ini juga sudah mulai ada kelangkaan lagi vaksin ya. Jadi apapun vaksinnya, kalau misalkan ada bisa segera asalkan memenuhi kriteria tadi. Jadi walaupun vaksinnya berbeda tapi tetap sama-sama aman gitu ya Bu.
Ya, dari jenis vaksin apa saja ya. Lalu mengenai masyarakat yang masih ragu dalam pemberian vaksin ini Bu, lalu upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dan tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih dilakukan untuk mengajak masyarakat agar mereka terlibat dalam program pemberian vaksinasi ini Bu? Untuk kegiatan vaksinasi, upaya dari pemerintah ya, adanya kegiatan vaksinasi massal ya, karena kan banyak ya, tadi ya saya sampaikan tidak hanya di puskesmas atau rumah sakit, kemudian misalkan di kelurahan gitu ya, atau bahkan kemarin di Unikal ya, ada vaksinasi untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Yaitu tujuannya tadi, Unikal bekerjasama dengan Dinas Kesehatan pemerintah Kota Pekalongan, kemudian dari Polres sama dari Kodim Pekalongan untuk tadi mevaksin ya dari mahasiswa ataupun dari masyarakat umum. Jadi untuk ngejar prosentase biar cepat tercapai herd immunity tadi. Jadi kerjasama berbagai sektor gitu ya Bu ya. Mengenai kriteria khusus untuk penerima vaksin COVID-19, adakah kriteria khususnya Bu bagi calon penerima vaksin? Untuk kriteria khusus calon penerima vaksin itu biasanya disesuaikan dengan jenis vaksin yang akan diberikan terkait dengan usia, kemudian kondisi komorbid ya, itu disesuaikan dengan jenis vaksin yang digunakan. Sebagai contoh itu Sinovac ya, Sinovac ini bisa diberikan untuk umur 12 sampai 17 tahun ya, biasanya untuk remaja. Dapat juga diberikan 17 tahun ke atas juga. Kemudian AstraZeneca itu 18 tahun ke atas. Kemudian Moderna juga 18 tahun ke atas. Kemudian ada beberapa yang lain ya, ada Pfizer gitu ya. Pfizer itu juga bisa untuk anak-anak 12 sampai 17 tahun. Kemudian data itu didapatkan dari mana? Data itu didapatkan dari hasil uji klinis ya, penggunaan vaksin. Nah, kenapa kok dibatasi datanya? Karena saat pengambilan sampel yang baru dilakukan adalah untuk umur range-nya itu 12 sampai 17 tahun. Nah, terus bagaimana kalau diberikan di luar range umur tersebut? Belum ada data. Nah, ketika belum ada data kan kita nggak mau resiko ya. Belum bisa jadi apa yang terjadi itu belum bisa diprediksikan. Jadi kita memilih untuk aman ya, jadi yang dinyatakan aman umur sekian sampai sekian seperti itu. Kemudian begitu juga terkait kondisi kesehatan ya, misalkan untuk Moderna itu bisa untuk ibu hamil ya, tapi tetap dengan ini ya, ada surat rekomendasi dari dokter kandungan yang dokter kandungannya seperti itu. Atau misalkan yang punya komorbid tertentu itu juga bisa ya, misalkan penyakit-penyakit kronis, asalkan memiliki tadi rekomendasi dari dokter yang biasa untuk periksa seperti itu. Kriterianya untuk masing-masing jenis COVID itu juga berbeda ya Bu ya. Lalu untuk orang yang sudah pernah Bu terpapar virus corona, apakah mereka masih tetap bisa melakukan pemberian vaksinasi Bu? Yang penyintas COVID ya, untuk penyintas COVID ini masih bisa, tergantung dari tingkat penyakitnya ya. Pas untuk yang ringan itu bisa setelah dinyatakan 1 bulan sembuh itu sudah bisa divaksin. Kemudian untuk yang berat itu dapat divaksin setelah 3 bulan. Jadi tidak ada masalah. Tadinya kan masih bingung juga ya, habis positif gitu ya, saya bisa vaksin apa enggak gitu ya. Ternyata dulu harus menunggu 3 bulan, tapi sekarang dilihat ringan sampai sedang itu bisa nunggu 1 bulan setelah dinyatakan positif itu bisa divaksin gitu. Jadi menunggu batas waktu setelah negatif gitu ya Bu ya. Terus tadi seperti yang disampaikan untuk masyarakat yang memiliki riwayat penyakit komorbid Bu, jadi untuk seperti orang yang terkena hipertensi begitu, terus penyakit jantung gitu, berarti masih tetap bisa Bu dilakukan vaksinasi ya.
kalau misalkan contoh penyakit degeneratif ya, kayak misalkan diabetes gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi saat mau vaksin tetap kita kan kondisikan, kita cek gula darahnya. Kalau sudah kondisinya stabil, kemudian juga sudah mendapatkan rekomendasi tadi ya. Kemarin saya kan karena di Unikal itu saya tergabung di gugus tugas ya, gugus tugas penanganan COVID-19 di Unikal. Itu ada beberapa masyarakat yang datang dengan kondisi memiliki penyakit kronis ya. Memang disarankan untuk membawa rekomendasi dari dokter. Ada yang tiroid, kemudian ada yang beberapa penyakit lain. Nah, untuk hipertensi ini masih diperbolehkan kalau kondisinya stabil. Tekanan darahnya itu kurang dari 180 per 110 mm Hg ya. Jadi atau misalkan kalau yang tadinya nggak punya hipertensi nih, tapi ketika mau divaksin kan takut sama jarum suntik ya, itu seketika jadi tensinya naik misalkan di atas 180 ya suruh nunggu dulu. Mungkin teman-teman lihat ya, ada orang yang sudah maju gitu ya, di screening, di tensinya tinggi, disuruh istirahat dulu ya untuk menenangkan diri ya, biar tensinya turun nanti baru boleh divaksin. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, mengenai pembahasan selanjutnya ini mengenai mekanisme cara kerja vaksin dalam tubuh Bu. Mengapa ya Bu seseorang yang sudah divaksin tapi masih dapat terpapar virus corona, bahkan sampai mengalami kesakitan berhari-hari Bu? Tadi ya, vaksin itu isinya adalah antigen, digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya, yang bagi yang sudah divaksin. Nah, jadi tubuh itu dilatih untuk mengenali organisme, melawan organisme yang menyebabkan penyakit tadi. Contohnya kalau di sini adalah virus corona. Jadi dikenalkan, tubuhnya akan mengenali, kemudian setelah tubuh itu mengenali, maka ketika akan terpapar itu sudah tubuh itu bisa langsung memberikan respon ya, sehingga ketika akan masuk itu sudah bisa dilawan oleh tubuh dengan cepat dan segera ya. Jadi sudah pernah dikenalkan, jadi pas mau datang itu sudah siap tubuhnya ya. Kemudian yang perlu diingat adalah di sini ketika divaksin itu bukan sama sekali kita tuh kebal terhadap COVID ya, tapi pertahanan tubuh kita yang ditingkatkan, sehingga ketika pertahanan tubuh ditingkatkan, resiko terjadinya atau terpaparnya COVID itu lebih kecil. Nah, resiko ini masih ada kan, maksudnya masih bisa untuk terpapar COVID, apalagi kita misalkan lalai terhadap protokol kesehatan, seringnya kayak gitu. Jadi merasa sudah divaksin, merasa kekebalan tubuhnya meningkat, lupa pakai masker, atau misalkan sudah, apalagi PPKM sudah diturunkan ya, kafe-kafe sudah mulai buka gitu ya, mal-mal sudah mulai buka, bisa berkegiatan, misalkan kalau kalian kan di kampus gitu ya, harusnya misalkan disuruh dosennya langsung pulang, masih ngumpul-ngumpul dulu, kangen ya, kemarin nggak pernah ketemu. Nah, ini yang menyebabkan ada kemungkinan kembali terpapar walaupun sudah divaksin. Nah, untuk terpaparnya ini atau misalkan efeknya berat atau enggaknya itu memang tergantung dari masing-masing pasiennya ya, atau yang terpapar ini. Jadi tidak dikatakan bahwa kalau sudah vaksin berarti sudah aman, enggak seperti itu. Tetap cuman ada tambahan, kita tuh kayak misalkan kayak punya perisai gitu ya, ketimbang yang belum vaksin, resikonya lebih kecil gitu. Jadi walaupun sudah divaksin, teman-teman tetap protokol kesehatan harus ditingkatkan gitu ya Bu? Tetap dijaga. Baik Bu, untuk selanjutnya untuk ibu hamil kan saat ini sudah diperbolehkan vaksin untuk ibu hamil. Lalu apa ya Bu efek samping yang akan ditimbulkan ke ibu hamil maupun ke janinnya ketika pemberian vaksin COVID-19? Baik, terkait dengan pemberian vaksin untuk ibu hamil, itu juga masih vaksin tertentu ya, yang saat ini masih untuk vaksin Moderna, itu pun sudah di trimester akhir dan ada rekomendasi dari dokter kandungan dari ibu tersebut. Nah, apa resiko ketika sudah diperbolehkan, berarti sudah dinyatakan bahwa resikonya tidak ada.
Kalaupun misalkan ada yang memang ada KIPI ya, kejadian penyerta atau gampangnya efek samping gitu ya, itu sama saja ketika hamil tidak hamil kan ada kemungkinan terjadi yang namanya efek samping itu. Dan tiap orang itu kan kondisinya berbeda ya. Jadi ketika sudah dinyatakan aman itu berarti hasil dari uji yang sudah dilakukan itu memang aman. Jadi jangan khawatir ya. Jadi tidak ada, sudah dipastikan bahwa tidak ada resiko untuk ibu tersebut ataupun janin. Jadi untuk ibu hamil yang belum divaksin tidak apa-apa, tidak perlu khawatir untuk divaksin karena vaksin COVID-19 untuk ibu hamil sudah diperbolehkan dan aman begitu ya Bu ya. Kan untuk jenis tertentu biasanya kalau mungkin bisa ini kan sekarang di informasi misalkan kalian dapat ada di poster gitu ya yang ada di sosial media itu biasanya sudah ada keterangan vaksin yang digunakan apa, untuk umur berapa, kemudian biasanya ada tulisannya gitu ya, bisa untuk ibu hamil. Nah cari yang seperti itu saja, jadi sudah diinfokan gitu. Tapi jangan asal juga, nggak mungkin karena kalaupun asal ya tetap ada screening. Iya, screeningnya juga ada sudah hamil atau tidak begitu ya. Ya. Yang harus dicatat apa ketika screening berarti harus menjawab dengan jujur, punya riwayat penyakit apa, kondisinya sekarang bagaimana. Kalau nggak jujur sudah kadung disuntik ya kita nggak tahu ya kan, yang resiko misal kita yang tanggung jawab tapi yang menjalani kan masing-masing tadi ya, bahaya tadi ya. Jadi harus diperhatikan ya Bu ya jenisnya. Jujur ya, harus jujur ya. Lalu untuk pertanyaan berikutnya Bu, ini mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran nih Bu mengenai pemberian vaksin dosis kedua yang menggunakan jenis yang berbeda dari dosis pertama. Nah itu apakah aman Bu, dan efek yang ditimbulkan seperti apa? Jadi penggunaan vaksin atau vaksin heterolog ya istilahnya ya. Jadi vaksin dosis pertama dan kedua itu berbeda. Bukan vaksin 1, vaksin 2 dicampur gitu, bukan ya. Vaksin pertama dan vaksin kedua itu berbeda. Yang sudah dilakukan di Indonesia itu untuk vaksin booster ya. Jadi yang dulu 1-2-nya itu menggunakan Sinovac, vaksin ketiganya itu menggunakan Moderna. Itu untuk tenaga kesehatan ya, khusus untuk tenaga kesehatan. Nah ada beberapa juga yang sudah pernah dilakukan, itu ada datanya, ada Sinovac dengan Pfizer, kemudian Sinovac ataupun Sinovac dengan AstraZeneca, Sinovac dengan Sinovac, Pfizer dengan Moderna, AstraZeneca dengan Pfizer, kemudian AstraZeneca dengan Moderna. Nah penggabungan atau misalkan mix and match gitu ya jadinya kan istilahnya ya, itu sebenarnya memiliki potensi yang tinggi. Potensi yang tinggi itu bisa meningkatkan efektivitas dari vaksin. Nah tapi juga punya resiko yang tinggi juga. Biasanya efek samping atau seperti yang terjadi itu lebih tinggi kemungkinan terjadinya. Kemudian kenapa kok belum dilakukan gitu ya, mungkin pertanyaannya itu, kenapa kok belum dilakukan di Indonesia, kalau itu memang bisa potensinya meningkatkan potensi dari efektivitas vaksin karena datanya belum cukup. Jadi data kita perlu penelitian, karena memang kenapa sih semua harus nunggu uji ya. Jadi kalau mungkin yang dari farmasi ya, teman-teman dari farmasi, kita kan dari farmasi itu untuk obat itu bisa dikonsumsi, diedarkan di pasaran, itu ada beberapa uji ya, ada uji klinik, uji praklinik dan uji klinik. Uji klinik pun ada uji klinik 1, uji klinik 2. Nah itu jadi yang diuji itu misalkan range umur berapa. Nah untuk penggunaan vaksin yang heterolog ini untuk umurnya itu masih terbatas, jadi belum bisa memberikan gambaran aman itu untuk umur berapa. Satu, kemudian respon tubuhnya itu belum juga ada data secara pasti respon tubuhnya akan terjadi bagaimana. Kemudian lama bertahannya itu berapa lama, maksudnya itu misalkan ya demamnya itu bakalan berapa lama ketika pemberian vaksin dengan jenis yang berbeda untuk dosis 2. Kemudian profil keamanan, nah ini penting, profil keamanan dan efek samping.
Ya, ini penting. Kemudian yang kedua adalah jarak pemberian. Mungkin kalau teman-teman yang sudah vaksin gitu ya, vaksin 1 dan vaksin 2 itu ada yang jarak pemberiannya adalah 28 hari. Ada yang jarak pemberiannya adalah 3 bulan. Ya, berbeda. Kenapa? Karena jadi tadi dikatakan bahwa ketika kita vaksin kita diberi antigen ya, jadi kayak dikasih bagian dari virus atau replika dari virus itu, jadi kayak dicobakan gitu ya. Kadang makanya ada yang reaksinya ada yang panas, sakit gitu ya. Nah, ketika mau ditambahkan dosis kedua itu tidak boleh lebih cepat, karena bisa jadi nanti efek sampingnya lebih besar. Makanya kalau misalkan kalian mendapatkan kartu vaksin, dilihat kapan ini saya harus vaksin kedua. Kalau terlalu cepat juga resiko, jadi harus tepat ya. Kalaupun misalkan kelewat ya konfirmasi saja nanti dibolehkan atau tidak untuk vaksin keduanya. Ya, tadi ya, sehingga untuk dosis vaksin 1 dan 2 itu masih dipertimbangkan tadi, menunggu untuk data-data klinis. Kalaupun ada tadi yang ada di Indonesia adalah menggunakan Sinovac dengan Moderna, tapi khusus untuk tenaga kesehatan. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya, kemarin dapat vaksin pertamanya apa ya, jangan asal misalkan ada vaksinasi kedua takut karena kehabisan ya datang gitu ya, padahal sudah tertulis bahwa vaksin yang digunakan adalah misalkan Moderna atau AstraZeneca. Misalkan pertamanya Sinovac ya, jadi harus dipastikan. Iya betul. Jadi harus ya di Indonesia masih sama gitu ya Bu ya, untuk 1 dan 2 dosisnya. Baik Bu Meta, terima kasih untuk ilmu yang sudah disampaikan kepada kami semua di sini. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Selanjutnya teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan mengenai bincang-bincang kita pada podcast hari ini mengenai berbagai jenis vaksin COVID-19 yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 nasional. Itu dipastikan keamanannya dan tentunya halal digunakan. Selain itu, manfaat vaksin sendiri jauh lebih besar daripada efek resiko sakit terkena virus corona sebelum divaksin. Selain itu, pemerintah sendiri melangsungkan pemberian vaksinasi ini untuk terus dilakukan untuk membentuk kekebalan kelompok agar Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19. Baik teman-teman, tidak terasa bincang-bincang kita mengenai kenapa harus vaksin sudah harus berakhir. Terima kasih untuk Bu Meta sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung bersama kita hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan bincang-bincang kita sampai akhir. Sampai jumpa di podcast Gen Bincang selanjutnya. Saya Rizky Amalia Sofa selaku host pada podcast kali ini, pamit undur diri. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.